Oke, selamat siang teman-teman. Kita akan membahas mengenai software yang cukup bagus untuk belajar mengenai banyak hal di dunia, yaitu Encyclopedia Britannica Library. Ini ada 3 opsi yang bisa kita pilih sebelum kita membuka halaman utamanya, yaitu Encyclopedia Britannica Library Advanced Level Content, konten yang tingkatannya advance atau lanjut ya, tingkat lanjut, untuk eh, apa itu siswa yang lebih tua atau orang dewasa gitu ya. Nah, siswa maupun orang dewasa. Kemudian yang kedua, Britannica Student Library Intermediate Level Content, tingkat menengah untuk murid atau siswa yang berumur 10 sampai 14 tahun. Kemudian yang Britannica Elementary Library ya, perpustakaan perpustakaan dasar Britannica ya. Itu untuk introduction level content, konten tingkat perkenalan untuk siswa muda yang berumur 6 sampai 10 tahun. Kita tentu saja pilih yang untuk siswa yang lebih tua atau dewasa ya, mahasiswa gitu. Kita klik. Mohon maaf, ini RAM laptop saya. Sambil menunggu kita minum kopi dulu. Jadi software ini software yang uh, diupdate tiap tahunnya ya. Nah, ya ini yang saya download adalah yang edisi 2015. Itu sudah bisa diakses secara gratis karena ini sudah masuk public domain mungkin ya, di archive.org ya. Yaitu situs untuk mengumpulkan arsip-arsip yang ada di internet, arsip pengetahuan gitu ya. Kita bisa lihat di sini Encyclopedia Britannica Ultimate Reference Suite ya. Kita bisa lihat about. Nah, ini Encyclopedia Britannica Ultimate Reference Suite version 2015 ya. Ini copyright dari Encyclopedia Britannica Incorporated. Jadi itu kita bisa lihat di sini ada halaman untuk search atau halaman pencarian, search result A sampai Z, quick search ya. Ini yang apa itu namanya, bisa dilihat konten-kontennya itu sangat banyak ya. Kita mungkin bisa searching mengenai psikologi ya, karena psikologi. Psikologi. Nah, ini kita klik ya. Ini quick search-nya. Quick search dari. Nah, ini bisa dilihat bahwa sebelah kiri itu untuk pencarian cepatnya ya, di kolom ini. Search yang biasa di sini. Ada advanced search juga, misalnya dengan menggunakan semua kata yang kita cari. Kemudian uh, salah satu dari 2 kata yang kita ketik misalnya, atau 3 kata, salah satunya muncul, tetap muncul gitu. Atau exact phrase, atau kata yang persis sama itu ya, frasanya sama persis. Kemudian kita juga bisa mencari melalui judul atau teks artikel, atau hanya berdasarkan judulnya saja. Itu yang advanced. Nah, bisa kita lihat ini ya, kontennya cukup lengkap gitu ya. Psikologi atau psikologi, pengantar, disiplin ilmiah yang mempelajari proses psikologis dan biologis, dan juga perilaku dari manusia dan binatang lainnya. Di manusia kan definisi secara filosofis itu adalah binatang yang berpikir ya, yang memiliki kesadaran untuk merefleksikan dirinya sendiri. Nah, the discipline of psychology is broadly divisible into 2 parts. Jadi disiplin ilmu psikologi itu secara besarnya itu dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu profesi
profesi besar dari practitioner atau praktisi gitu ya, maksudnya psikolog gitu, misalnya psikolog klinis dan lain sebagainya. Dan smaller but growing science of man, namun ada juga bagian kecil ya yang bidang yang itu tumbuh untuk mempelajari pikiran, otak, dan perilaku sosial. Dari dua bagian ini itu memiliki tujuan yang distintif atau berbeda gitu ya. Cara pelatihannya untuk mereka, secara metodologi untuk memecahkan masalahnya maupun mencari pengetahuan dari risetnya dan prakteknya juga. Sampai sebagian terkait itu. Namun sebagian dari psikolog itu mengintegrasikan keduanya gitu ya. Jadi aspek praktis maupun aspek risetnya itu intertwined atau tergabung dalam dirinya gitu sebagai peneliti. Jadi meskipun ada yang memisahkan keduanya ya, praktisi maupun aspek teoritisnya gitu, namun juga ada yang berusaha untuk menggabungkan keduanya. Kemudian kita bisa lihat di sini mempelajari early history atau sejarah awalnya gitu. Dalam kebudayaan Barat, kontributor atau penyumbang dari perkembangan psikologi datang dari banyak area atau disiplin pengetahuan gitu ya. Dimulai dari para filsuf itu ya, dari bidang filsafat seperti Aristoteles dan Plato ya. Tentu saja sebagian besar dari pengetahuan yang kita pelajari itu apabila kita mengaitkannya dengan peradaban Barat gitulah, katakanlah secara kebudayaan Barat gitu, pasti larinya ke Aristoteles dan Plato ya, karena keduanya itu membahas konsep metafisika gitu ya, secara luas gitu yang mencakup nanti banyak disiplin ilmu di bawahnya yang dalam perkembangan selanjutnya gitu. Kemudian Hippocrates memfilosofikan mengenai temperamen dasar manusia ya, klorik, sanguin, dan melankolik. Nah ini konsep-konsep awal mengenai apa itu temperamen ya. Ini psikologi emosi biasanya mengambil kalau kita belajar psikologi emosi gitu, itu mengambil konsep awalnya misalnya ada kutipan dari Hippocrates gitu ya. Dan trait yang diasosiasikan olehnya gitu. Diinformasikan berdasarkan biologi dari masanya ya, jadi ilmu biologi dalam masa Hippocrates ini dia berspekulasi ya, mengira bahwa kualitas fisik seperti yellow bill atau too much blood itu atau terlalu banyak darah mungkin mendasari perbedaan dalam temperamen si also humor. Ini ada juga membahas soal humor. Humor itu apa di sini. Nanti bisa kita klik. Jadi masing-masing kata yang ada garis warna biru dan ada garisnya itu bisa diklik ya. Ini kok konsep tersendiri dalam ensiklopedia ini. Itu jadi kita bisa klik ini seperti kayak kita mengakses situs Wikipedia gitu ya. Kita bisa belajar soal berbagai hal. Ketika kita menjumpai konsep yang lain, kita juga langsung bisa mengaitkan dengan pengetahuan lainnya. Jadi itu seperti network teks gitu ya, teks network atau jejaring teks. Kita mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya melalui satu teks yang terhubung dengan satu lainnya gitu. Kemudian Aristoteles mempostulasikan bahwa otak itu merupakan seperti ini ya, tempat dalam tanda kutip tempat duduk gitu ya, tempat yang mendasari dari pikiran manusia rasional gitu. Jadi otak itu dianggap sebagai manifestasi dari otak itu sebagai dasar dari pikiran manusia gitu ya. Kalau kita belajar psikologi kognitif itu pada perkembangannya mencoba atau kognitivisme ya, mazhab kognitivis itu melihat bahwa otak manusia itu seperti komputer gitu ya, bahwa ada hardware, otaknya itu sebagai hardware, CPU-nya gitu, kemudian software-nya itu sebagai perilaku manusia gitu ya, yang
yang keluar dari tentu saja dari kinerja CPU-nya atau hardware-nya. Jadi dan di dalam pada perkembangan selanjutnya pada abad 17 itu ada Descartes ya. Ini adalah filsuf idealis ya, yang berargumen bahwa pikiran itu memberikan manusia kapasitas atau kemampuan untuk berpikir dan juga berkesadaran. Pikiran memutuskan dalam tanda kutip untuk the body, tubuh fisik itu untuk melakukan pilihan atau decision. Jadi si Descartes itu aliran dualistik gitu ya, bahwa pikiran dan tubuh itu split, dan apa itu namanya, ilmu pengetahuan psikologis modern itu still working to overcome. Jadi masih bekerja untuk menyelesaikan problem ini ya, bagaimana dualisme dari pikiran dan jasad ya. Jadi seakan-akan ada perbedaan bahwa secara objektif itu fisik itu dapat dianalisis secara objektif ya, tapi kan pikiran manusia itu ada subjektivitas atau ada dalam istilah filsafatnya qualia ya, konsep bahwa pikiran itu subjektif, tidak bisa direduksi ke dalam secara sepenuhnya secara objektif dalam bagian-bagian dalam otak manusia, proses-proses saraf gitu. Meskipun konsep di neuroscience nanti berargumen bahwa seluruh kesadaran itu sebenarnya bisa dipahami dari kinerja otak seluruhnya gitu. Jadi mungkin masih perlu teori besarnya untuk menjelaskan antara kaitan yang sebenarnya dari pikiran dan jasad ini secara penuhnya. Kalau ini bisa dipecahkan, tentu saja nanti robot itu juga bisa memiliki kesadaran subjektif gitu. Atau itu yang menjadi problem dari Alan Turing gitu ya, dalam imitation game-nya gitu. Bahwa robot itu akan mengimitasi manusia gitu, sehingga sulit untuk distinktif atau dibedakan antara manusia dan robot. Tapi itu adalah salah satu ini ya, problem mendasar dari kesadaran ya, yang banyak nanti filosof, kemudian psikolog dan neuroscientist dan bidang ilmu lainnya, artificial intelligence itu bersama-sama ingin memecahkan problem paling akhir mungkin ya dari manusia ini ya. Kemudian ada dua founding fathers psikologi ya, sebagai disiplin dan ilmu pengetahuan yang formal itu yang terjadi pada akhir abad ke-19 ya, yaitu Wilhelm Wundt. Tentu saja kita tahu ini ya, di Jerman, dan laboratorium Leipzig-nya tadi. Kemudian William James di Amerika Serikat gitu ya. Jadi James The Principle of Psychology, prinsip-prinsip psikologi di tahun 1890 mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental dan menyediakan diskusi yang insightful ya, yang memberi insight gitu ya, pada topik ini, kemudian menantang atau challenge for science psychology atau ilmu pengetahuan psikologi yang dapat diantisipasi ya. Sebagian besar temuan-temuannya dalam bidang agenda risetnya satu abad setelahnya ya. Bahkan jadi problem-problem mendasar yang ada ditulis di Principle Psychology itu masih didiskusikan pada perkembangannya satu abad setelahnya gitu ya, karena memang konsep-konsep awalnya yang masih mungkin sederhana itu sudah diteliti dari berbagai ilmuwan dari berbagai negara, sehingga perkembangan psikologi itu menjadi besar seperti saat ini ya. Institusi psikologi itu sangat lengkap ya di tingkat negara dan internasional ya. Nah, misalnya di Amerika Serikat ada Association of Psychology of America ya.
kemudian kita di Indonesia ada HIMSI gitu. Jadi secara institusional itu psikologi sudah sangat diterima sebagai disiplin yang mandiri ya dalam prakteknya setidaknya, tapi mungkin problem-problem mendasar soal teoritis soal kesadaran dan lain sebagainya belum sepenuhnya terselesaikan ya problemnya. Jadi ada yang menyebut ilmuwan psikologi, saya lupa namanya, itu psikologi sebagai kebun binatang intelektual gitu. Karena di situ banyak orang berdebat soal apa sih sebenarnya mental, apa sih sebenarnya perilaku gitu. Bagaimana mendekatinya sebagai disiplin ilmu yang distintif dari ilmu pengetahuan yang lain gitu. Kemudian ketika uh, setengah awal abad dari abad 20, aliran behaviorisme itu mendominasi sebagian besar dari psikolog akademik di Amerika Serikat ini. Kemudian pada tahun 1913, John B. Watson, one of the influential founder of behaviorism, salah satu pendiri aliran behaviorisme ya, salah satunya yaitu John B. Watson itu menyebut pentingnya untuk mendasarkan pengukuran objektif dari aksi dan kondisi, kemudian menghilangkan studi kesadaran dari psikologi gitu ya. Jadi aliran behaviorisme itu nggak mau tahu ya, kesadaran itu terlalu subjektif untuk didekati sebagai disiplin ilmu yang ilmiah gitu, sehingga dia berfokus untuk melakukan pengukuran pada perilaku yang tampak gitu. Jadi dia berargumentasi bahwa psikologi sebagai sains, sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah harus menghadapi secara eksklusif, secara langsung perilaku yang dapat diobservasi di in lower animal ya, di binatang yang lebih rendah, sebagaimana dalam manusia gitu ya. Kemudian menitik beratkan pentingnya memberikan hadiah rewarding only desired behavior ya, perilaku yang diinginkan incel layering-nya. Dan kemudian juga membangun prinsip pembelajaran melalui conditioning klasikal ya, classical conditioning ya. Berbasis dari studi mengenai anjing dari fisiologis Ivan Pavlov ya, Rusia, yang kita kenal sebagai Pavlovian conditioning ya, condition Pavlovian ini yang anjing dikasih ada mendengar bel kemudian dikasih makanan gitu ya. Kemudian air liurnya itu muncul ya karena dia mendengar ada suara bel, ada makanan ya. Jadi ketika melihat makanan dia air liurnya itu keluar gitu. Kemudian itu direpetisi terus-menerus ya eksperimennya. Ketika dia mendengar suara bel yang sama tanpa ada makanan yang hadir, tetap air liurnya itu muncul gitu. Jadi ada proses pembelajaran di situ ya, mengaitkan dua asosiasi dua hal yang diberikan secara bersamaan itu ya. Jadi conditioning klasikal dari Pavlovian ya, dari Pavlov ya. Di Amerika Serikat kebanyakan dari psikologi di banyak universitas atau jurusan di Universitas di Amerika Serikat itu menjadi yang devoted itu apa ya? Pada akhirnya dia mengarahkan turning psikologi dari filsafat ke dalam ilmu pengetahuan empiris yang rigorous itu, yang cukup berhati-hati dalam meneliti itu ya. Jadi mencoba untuk memiliki metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya, rigorous itu. Yang seteliti mungkin gitu. Ini jadi itu saya malah menjelaskan psikologi ya, ada awal sejarahnya, kemudian ini ada behaviorisme, kemudian nanti juga ada Freud dan juga pengikut-pengikutnya ya, ini psikoanalisis ya. Kemudian setelah sejarah psikologi setelah Perang Dunia II dan Sputnik gitu. Ini dalam konteks sejarah dan geopolitik waktu itu ya dihubungkan. Kemudian impact dan aftermath setelah dari revolusi kognitif. Nanti juga di psikologi itu ada revolusi kognitif yang
tadi ya, melihat manusia itu sebagai seperti komputer itu ya. Jadi ada hardware dan ada software itu. Otak itu sebagai hardware dan perilaku manusia itu sebagai softwarenya. Itu juga ada tokohnya Noam Chomsky yang kita kenal juga dari selain linguistiknya, riset-riset linguistiknya juga mengenai bahasa, namun juga dia analisis geopolitiknya gitu. Itu tokoh yang mempengaruhi revolusi kognitif ya. Kemudian menghubungkan antara pikiran, otak dan perilaku. Jadi ini ya, kemudian ada metode riset, kemudian ada bacaan lebih lanjut. Jadi ensiklopedia ini, Britannica ini, meskipun ini edisi 2015, tapi sudah cukup lengkap untuk kita membuat sebagai referensi ilmiah gitu ya. Kalau kita lihat ada bacaan lebih lanjut yang bisa dibaca gitu. Jadi rangkuman-rangkuman mengenai sejarah psikologi. Atau kita juga bisa, misalnya di psikologi kita ada psikopatologi gitu. Kita klik gitu ya. Itu seperti ini ya, disebut juga sebagai abnormal psychology ya. Ini definisinya. Studi mental disorder atau unusual maladaptive behavior. Jadi gangguan mental dan juga hal yang tidak biasa dari perilaku yang maladaptif atau perilaku maladaptif yang tidak maladaptif atau yang tidak biasa dari atau di luar kenormalan gitu. Itu kita juga bisa belajar misalnya bidang yang lain, history of science, museum of the museum nih. Kemudian philosophy of history ya. Studi antara proses historis dan perkembangannya atau metode yang digunakan para sejarawan untuk memahami materi yang dia pelajari, material yang dia pelajari. Jadi teman-teman bisa belajar ini dengan cepat ya, misalnya Holocaust. Jadi Holocaust itu apa itu ya dalam sejarah itu ya. Genosida sistematis dari Nazi terhadap orang-orang Yahudi. Ini untuk dipahami, untuk memahami apa nanti diaspora mereka ke ini ya, ke Timur Tengah dan membuat kekacauan di sana. Sampai saat ini ada konflik dengan Palestina. Jadi kita bisa belajar di sini sejarah ya, apa itu apa yang terjadi di masa lalu, kemudian juga misalnya kita mau belajar bidang yang lain, ilmu alam ya, misalnya physical chemistry, apa cabang dari kimia ya, yang mempelajari interaksi dan transformasi dari material. Jadi itu tuh teman-teman, di sini ada, kita bisa searching juga lewat di atasnya. Ini kalau ini kan quick search ya. Ini kita bisa cari yang lain, misalnya belajar mau Islam. Jadi ada Islam, Pillar of Islam, rukun Islam ya mungkin maksudnya ini. Kita coba klik. Go, kemudian klik go ya. Nah, ini Pillar of Islam ya. Arkanul Islam. Jadi 5 kewajiban dari seorang muslim ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian juga apa, sejarah awal Islam di sini juga dibahas. Jadi sejarahnya itu sangat luas ya. Dari peradaban barat dan peradaban timur dibahas di sini ya. Islamic art ya, atau seni Islam. Kemudian di sini ketika kita klik home, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi kemudian apa? Di sini juga ada dictionary atau kamus. Kita bisa menggunakan kamus ini yang menggunakan Merriam-Webster Dictionary dan Thesaurus.
Jadi kita searching lagi tadi ya, psikologi di dictionary ya. Kemudian kita kok jadi cukup lambat ya. Ini ya psikologi ya. Psikologia for psychology, psyche dan logia logi. 1653. The Science of Man and Behavior. Ilmu pengetahuan mengenai pikiran dan perilaku ya. Ini definisi yang dipakai juga oleh Pastor Smith ya. Kemudian the mental or behavioral karakteristik mental dan perilaku dari individu atau kelompok ya. Jadi nanti ada psikologi sosial gitu ya. Studi pikiran dan perilaku dalam relasi atau hubungannya dengan partikular atau bidang partikular yang tertentu dari pengetahuan atau aktivitas ya. Teori or system apa itu namanya? Teori atau sistem psikologi ya, Freudian misalnya, psikologi Freudian. Jadi Freudian psychology atau Jung psychology gitu ya penggunaannya. Kemudian kita bisa juga thesaurus. Thesaurus itu ada nggak sih man wandering? Oh ini minded, mindful, mindless, mindful. Jadi itu ada thesaurus yang bisa kita pelajari ya. Aware, alive, apprehensive, current, awake, cognizant, conscious, conversant, knowing, sensible. Jadi mindful itu sadar terhadap dirinya sendiri ya, mindful ya, mindfulness. Kemudian conscious sadar, conversant, knowing, mengetahui, sensible. Jadi sense atau indranya itu memahami gitu ya. Jadi itu teman-teman, ini ada Merriam-Webster yang kita bisa gunakan. Itu juga ada yang bisa untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol maupun Spanyol ke Inggris. Nah, kita coba ya misalnya dictionary dari translate dari English to self. Share. Con la dirección del remente. Seguro de sí mismo. Egocéntrico. Jadi ini mungkin orang-orang yang pengen belajar bahasa Spanyol, baca Spanyol di sini juga ada Merriam-Webster Dictionary dan Thesaurus ya. Kemudian selain itu kita juga bisa belajar lewat atlas ya. Mau kita mempelajari mengenai apa itu namanya negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang ada di bumi gitu. Ini di sini ada, kita bisa lihat Pacific Ocean, Samudra Pasifik, kemudian Atlantik. Kita coba untuk ke Asia ya, Asia terutama di Indonesia, kita Indonesia. Jadi di sini ada kontinen atau benuanya, kita bisa milih Asia. Kemudian negaranya kita pilih tentu saja Indonesia. Nah, atlasnya sudah terbuka ya. Kita klik Indonesia. Oke, baru loading. Jadi di Encyclopedia Britannica itu apa ya? Ini sangat berguna bagi orang-orang yang adiksi terhadap pengetahuan gitu ya, atau informasi umum ya. Kemudian kita sambil nunggu kita minum kopi lagi.
Atau kita sambil close yang sudah tidak kepakai. Psikologi udah. Indonesia. Nah, ini Indonesia ya. Kita bisa lihat bahwa ini politikal maupun fisikal ya. Mungkin ini maksudnya cara politik itu misalnya berdasarkan pemerintahan ya, ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, dan seterusnya. Kemudian secara fisik itu ini ada Pulau Nias, kita bisa lihat ya. Kemudian di sini juga ada Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, Gunung Ciremai. Ini Gunung Merapi ini ya, Prambanan di sini. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi secara umum ya, atlas gitu ya. Kemudian geographical information Indonesia itu secara profilnya ya, nama officialnya atau resminya Republik Indonesia, Republic of Indonesia. Bentuk pemerintahnya multi-party republic with two legislative house ya. Regional Representative Council ya. Atau kemudian House of Representative ya, DPR. Ini DPD ya, Regional Representative Council itu kayaknya DPD. Kemudian Head of State and Government ya, kepala negara dan juga pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Ini tahun 2015 ya. Ada apa ensiklopedia edisi 2015, jadi masih waktu di input ya masih SBY ya. Tentu saja sekarang sudah berbeda Prabowo. Kemudian kapitalnya Jakarta ya. Kita mau belum ada informasi soal kepindahan ibu kota ya. Kemudian bahasa resminya Indonesia, official religion monoteisme, agama resminya monetary unit rupiah. Populasi sekitar 248 juta lebih ya. Tahun 2013 ya datanya. Total area ini dalam kemudian total area dalam kilometer persegi ini mil persegi ini. Kemudian demografinya kita bisa lihat ya. Total area, density gitu. Apa itu namanya? Densitas itu maksudnya seberapa padat gitu ya populasinya. Jadi orang per mil atau orang per kilometer persegi gitu ya. Vital statistiknya birth rate, setiap 1000 orang itu 17,7 ya. Apa angka kelahirannya ya. Kemudian angka kematiannya 6,3 ya. Ini tahun 2012 datanya. Kemudian ekonomi nasional, foreign trade atau kemudian transportasi dan komunikasi, pendidikan dan kesehatan, militer. Jadi apa anggaran belanja militernya. Jadi data-datanya yang bisa kita pelajari itu cukup lengkap ya. Kemudian kalau kita mau menambahkan ini workspace ya. Antara project misalnya Indonesia. Nah di workspace ini nanti akan muncul ya apa yang kita simpan tadi ya. Indonesia, satu link tadi ya, Indonesia. Kalau kita punya proyek untuk menulis tentang Indonesia, kita bisa di workspace itu kita bisa bikin bookmark ya tentang apa yang kita pelajari dan kita masukkan di sini. Kita kembali lagi ke home. Kemudian juga ada timeline gitu ya teman-teman. Timeline, kita bisa belajar timeline arsitektur, art, childhood, daily life. Kita misalnya timeline soal eksplorasi aja ya.
Maritime exploration itu terlalu sebelum Masehi itu ya. Ini mungkin terlalu jauh, mungkin kita bisa kita tahu ini sebelum Masehi juga. Kita tahun 2013 ilmuwan menggunakan data dari Curiosity rover untuk menentukan bahwa Mars pada satu waktu itu dapat ada kehidupan di sana itu ya sebelumnya. Jadi teman-teman ada timeline ini ya, eksplorasi penjelajahan, baik penjelajahan maritim kemudian sampai penjelajahan antariksa ya. Yang kita di timeline kita kan ada ini misalnya di orbit Mercury itu ya. Messenger become the first spacecraft atau alat transportasi ruang angkasa yang mengorbit di Mercury ya. Jadi namanya Messenger. Kemudian diberikan Aerospace Company SpaceX ya, ini punyanya apa? Punyanya Elon Musk ya. Kemudian Neil Armstrong ini meninggal tahun 2012 ya, Neil Armstrong. Orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan ya. Meninggal di umur 82 tahun. Itu ya kita bisa lihat timeline tadi ya, timeline soal banyak bidang ya, eksplorasi, penjelajahan dan lain sebagainya. Tadi ada WordPress juga, update center ini untuk update. Kemudian di sini ada World Data. Misalnya kita lihat Afrika, Algeria. Ini ya. Al-Jumriyah, Al-Jazira, Al-Dimokratia, Al-Sabiyah, Arabik ya. People Democratic Republic of Algeria, Aljazair. Learn more. Kita bisa lihat tadi ya profilnya, buat datanya tadi, kayak Indonesia tadi. Kita juga bisa lihat Book of the Year tahun 2013. Special reward-nya ada juga kayak gini. Nobel Prize ya, 2013. Siapa yang dapat Nobel Prize di tahun 2013 tadi. Kemudian video, kita bisa lihat beberapa video ya yang ada di sini ya. Misalnya Space Astronomy, Aerospace Engineering, atau Apollo Mission. Play video, misalnya gini. Ini ya videonya ya, misi Apollo di bulan itu ya. Taking off from the moon, jadi taking off dari apa itu namanya bulan ya. Kemudian juga ada heroes and villain, pahlawan dan juga penjahat ya. Aktivis, kita bisa belajar Abu Abbas. Siapa itu Abu Abbas? Pemimpin gerilya dari Palestina yang dianggap sebagai otak di balik 1985 hijacking, yaitu pembajakan Italian cruise ship ya, kapal ini ya di Algeria. Jadi teman-teman bisa mengetahui banyak hal ya dari mempelajari ini. Ada classical music, great minds, biografi dari pemikir yang agung gitu ya, World Data, klasik, dan lain tadi. Mungkin itu teman-teman bisa dieksplor sendiri selebihnya. Jadi Ensiklopedia Britannica ini dapat kita gunakan untuk mempelajari banyak hal ya, dari apa yang terjadi di dunia, sehingga kita bisa memahami dunia itu lebih bagus gitu ya. Karena musuh utama kita sebagai manusia itu kan tentu saja kebodohan ya. Bodoh itu melahirkan banyak hal ya. Banyak hal ya, itu kesesatan itu beragam manifestasinya. Misalnya bodoh soal alam, kita merusak alam gitu ya. Bodoh soal polusi, tidak tahu soal sejarah, akan mengulangi apa yang terjadi dalam sejarah gitu ya. Kita lihat sekarang konflik lintas negara gitu ya, konflik peperangan antara Palestina dan Israel gitu, mengulang kembali bahwa memang
sejarah itu akan mengulangi dirinya sendiri ketika kita tidak belajar dari situ ya. Konfliknya sangat sangat susah untuk diselesaikan ya. Bahkan orang-orang yang punya power untuk itu tidak mau menyelesaikan gitu ya. Karena kepentingan-kepentingan dari masing-masing negara itu memiliki fokusnya masing-masing gitu ya, yang mau diamankan dari geopolitik di masing-masing wilayah gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari di ensiklopedia ini, kita akan merasa banyak hal yang belum kita ketahui ya. Semakin belajar itu yang saya ketahui dari belajar di ensiklopedia ini itu semakin bodoh. Ternyata ada banyak-banyak hal yang sudah dieksplor oleh berbagai manusia dari berbagai negara itu, dan selama ini saya belum tahu gitu. Makin belajar makin kita merasa bahwa kita itu masih bodoh gitu. Mungkin itu ya teman-teman, untuk silakan explore sendiri, bisa di download di archive.org. Terima kasih sudah mau mendengarkan.